bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala utamil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga RW 10 yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dapat berkumpul di Gelanggang Sironoman, Torsawu, karena tempat ini memang punya sejarah yang mungkin sawunya juga lebih tua dari kita, sehingga bisa dijadikan momen menempati di sini untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan masyarakat khususnya di RW 10. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pagi hari ini acara inti makan soto. Acara tambahan penjelasan pengelolaan sampah. Nanti juga penjelasan bank sampah dari sampahnya tajam. Bank sampah dari Migunani yang mungkin seluruh warga RW 10 belum memanfaatkan. Dinamakan bank karena kita nyimpan sampah yang ditabung uangnya dan bisa diminta sewaktu-waktu. Monggo di kloso masih kosong. Bapak Ibu yang kami hormati, karena sotonya sudah siap, mari kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Hawari selaku Ketua RW 10 untuk menyampaikan presentasinya atau sambutan dengan pengelolaan sampah yang sekarang aturannya nampaknya dari wali kota sudah didengungkan ke seluruh warga kota Yogyakarta. Tentunya karena aturan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya. Kami persilakan kepada Bapak Hawari. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RW 10 yang saya hormati, saya cintai, sekaligus saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga salah satu kenikmatan kesehatan, salah satunya adalah kita bisa bertemu di Gelanggang Sironoman ini. Selanjutnya salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya perlu kami sampaikan yang pertama tentunya ucapan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu Saudara warga RW 10 dan juga pengurus RT dan RW yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri
acara tadi yang sampaikan Pak Rahman, acara utama makan soto, acara yang berikutnya adalah sosialisasi. Sekali lagi terima kasih atas kerawannya, kepeduliannya untuk menghadiri silaturahmi pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya tentunya juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang saya pikir seluruh warga juga sudah mengetahui bahwa RW 10 mendapatkan juara 3 lomba proklim se-Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih seluruh warga yang telah berpartisipasi, telah membantu kegiatan RW sehingga kegiatan kita di dalam lomba di tingkat kota bisa sukses sesuai yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah tema utama pada sosialisasi pagi hari ini adalah terkait dengan sampah. Jadi berlaikan bahwa permasalahan sampah ini sifatnya lokal Kota Yogyakarta, bukan sifat nasional, bukan regional. Jadi masalah sampah ini terjadi hanya di Kota Yogyakarta. Mengapa demikian? Karena Yogyakarta itu secara geografis wilayahnya paling kecil, paling sempit dibanding dengan keempat kabupaten yang ada di DIY. Meskipun wilayahnya sempit, namun jumlah penduduknya paling banyak. Kemudian dengan jumlah penduduk yang paling banyak itu menimbulkan masalah sampah, selain karena memang Kota Jogja itu tidak memiliki tempat untuk memproses atau TPA, tempat pembuangan akhir, sehingga selama ini Kota Jogja itu membuang sampah ke Piungan, dan itu bukan lokasi milik Kota Jogja, sehingga Kota Jogja itu sewa, jadi sewa tanah di luar Kota Jogja, dan diprediksi sampai dengan pada bulan April yang akan datang lokasi itu sudah tidak memuat lagi, tidak menampung, karena sampah yang dihasilkan Kota Jogja itu satu hari itu bisa ratusan ton. Oleh karena itu kemudian Kota Yogyakarta membuat aturan yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian kami di RW 10 itu sifatnya agak ada semacam, menurut kami, permasalahan. Artinya bahwa kami di RW itu mendapatkan instruksi dari atasan, dari kelurahan, dari kemantan maupun dari kota, sosialisasi, dan kami menjadi tidak tega kalau instruksikan kepada warga. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami ingin memberikan nanti kita diskusi, nanti tanya jawab, karena kami sekali lagi tidak tega kalau kemudian harus menginstruksikan kepada warga. Makanya pada pagi hari ini kita bersama-sama di forum ini untuk nanti bisa bertukar pikiran, mohon kerjasamanya, mohon bantuannya, mohon juga partisipasi seluruh warga R10 terkait dengan sampah yang ada di RW kita. Karena bagaimanapun yang kita usahakan, yang kita lakukan ini semacam merupakan usaha saja, karena bagaimanapun tanpa usaha, tanpa bantuan, tanpa partisipasi, tanpa bantuan dari seluruh warga R10, saya pikir nanti apa yang sudah kita rencanakan tidak akan berhasil sesuai yang kita harapkan. Langsung saja kami sampaikan bahwa sesuai dengan instruksi, sekali lagi nanti kami mohon
masukannya dan juga sekaligus bantuan dan partisipasinya terkait dengan pengelolaan sampah. Yang pertama, sampah itu dibagi menjadi 4, yaitu sampah organik, anorganik, residu, dan B3. B3 itu merupakan bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama adalah yang organik. Yang organik seperti Bapak Ibu sudah terima brosurnya, itu terdiri atas sisa makanan, daun atau kulit pohon, kemudian bisa sisa sayuran, kemudian bisa sisa buah-buahan, kemudian tulang, dan lain-lain. Sampah yang organik ini mudah terurai atau membusuk dan dapat didaur ulang atau bisa menghasilkan kompos atau pupuk atau sebagai makanan ternak. Kami di RW 10 ini sudah coba untuk melakukan salah satu usaha, yaitu dengan membuat bipori. Kita sudah membuat bipori, kalau saya tidak keliru, sebanyak 60. Dan nanti sampah-sampah yang sifatnya organik itu bisa kita sudah coba untuk memasukkan ke dalam bipori itu dalam jangka waktu tertentu, nanti akan menjadi, sudah terurai akan menjadi pupuk. Tapi itu baru salah satu usaha dan kita juga belum, terus terang kita belum ngecek lagi sejauh mana keberhasilan dari itu. Tapi berdasarkan instruksi aturan yang disampaikan pihak kelurahan, kecamatan maupun kota, itu akan menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah yang bersifat organik. Yang berikutnya adalah beberapa waktu yang lalu RW 10 mendapatkan bantuan dari DLA, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, berupa pohon sebanyak 40 pohon apokat dan juga bahan untuk membuat bipori sebanyak 40 lubang. Untuk itu nanti itu akan kita coba untuk menambah lagi bipori yang sudah kita lakukan dengan menambah 40 dari hasil bantuan DLH. Terkait dengan sampah organik, itu dapat diolah secara mandiri. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Yang pertama, membuat bipori yang tadi saya sampaikan di rumah untuk membuang bahan sisa dapur, makanan atau sayuran dan menjadi pupuk organik. Yang kedua, sisa makanan bisa untuk makanan ternak seperti tadi sudah kami sampaikan. Yang ketiga, bisa dibuang ke bak sampah. Kemudian yang kedua, bahan sampah anorganik. Sampah anorganik ini sifatnya sulit terurai atau sulit membusuk, tetapi dapat dimanfaatkan ulang dan masih dapat didaur ulang. Contoh dari sampah anorganik ini adalah seperti yang Bapak Ibu sudah presani di brosur, itu dari plastik, baik plastik yang plastik biasa itu maupun botol, kemudian elektronik, kemudian minyak bekas, kemudian logam, kertas, dan lain-lain. Pengolahan sampah anorganik ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dibersihkan dan dapat digunakan kembali. Misalnya kayak plastik, kemudian dibersihkan dan dapat dibuat kerajinan, misalnya botol, aqua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dibersihkan dan dibawa ke bank sampah RW 10, bank sampah Migunani. Oleh karena itu nanti kami mohon partisipasi Bapak Ibu seluruh warga RW 10 untuk bisa menjadi nasabah di bank sampah Migunani, karena itu menjadi salah satu usaha yang kita lakukan meskipun
sedikit-sedikit, tetapi kalau kita kumpulkan bisa menjadi sebuah apa ya, yang menghasilkan, meskipun secara nominal kecil, tetapi itu akan membantu kita terkait dengan sampah anorganik. Kemudian yang ketiga adalah sampah residu, sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau tidak dapat didaur ulang. Contoh, styrofoam, pampers, pembalut, tisu, puntung rokok, bungkus yang sifatnya kotor, misalnya plastik. Jadi plastik itu bisa berdasarkan kondisinya bisa masuk di sampah anorganik, tapi juga bisa menjadi sampah residu. Misalnya begini, plastik yang dalam keadaan bersih meskipun sudah digunakan itu bisa menjadi sampah anorganik. Tetapi kalau plastik itu digunakan, misalnya pernah digunakan untuk membungkus, memplastiki makanan atau katakan soto menjadi kotor, itu akan menjadi residu. Tetapi kalau kemudian dicuci kembali itu akan menjadi sampah anorganik. Oleh karena itu mohon nanti Bapak Ibu bisa memilah sesuai dengan jenisnya. Kemudian pengolahan sampah residu itu dibuang dalam kemasan kantong plastik ke bak sampah yang ada di RW 10. Itu yang residu. Kemudian yang B3, bahan berbahaya dan beracun, contoh spray, pecahan lampu, kemudian elektronik ini masih bisa menjadi bagian dari B3 juga, kemudian baterai bekas, disinfektan, dan termasuk juga yang mungkin di sini belum tercantum adalah misalnya semprotan baygon. Nah, bahan-bahan itu dibuang di drop-off B3. Lokasinya ada di beberapa tempat. Yang pertama di DLH Kota Yogyakarta, yang kedua di Depo Mandala Krida TPS Kedongkiwo, yang ketiga di Balai Kota, dan yang keempat di Depo Nitian. Untuk lokasi ini nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kemudian khusus untuk sampah B3 ini tolong bisa menjadi perhatian khusus, karena sampah B3 ini berdasarkan kesepakatan kami di keempat RW dan juga berdasarkan kesepakatan dengan ketua kampung, ini sampah B3 akan kita buang secara bersama-sama. Nanti jadwalnya akan kami informasikan lebih lanjut, karena menurut pendapat kami di Kampung Kauman ini 4 RW, bahwa sampah B3 ini pertama sampahnya tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu maka kemudian nanti pembuangannya tidak dilakukan setiap hari, tapi mungkin beberapa minggu atau mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nanti teknisnya akan kami informasikan lebih lanjut, menindaklanjuti dari kesepakatan keempat RW dan ketua kampung. Itu secara garis besarnya sampah-sampah yang bisa kita kelompokkan menjadi 4, sampah organik, anorganik, residu, dan B3. Oleh karena itu rumah masing-masing nanti akan kita informasikan kapan sampah itu bisa dibuang secara bersama-sama seluruh kampung Kauman. Kira-kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon bantuan, mohon kerjasamanya, mohon kesadaran kita semua, karena memang seperti tadi kami sampaikan, sampah ini menjadi permasalahan yang sifatnya lokal, yaitu lokal Kota Yogyakarta, dan itu tidak terjadi di daerah yang lain. Karena selain Kota Jogja, misalnya Sleman, Gunung Kidul, Bantul maupun Probolinggo, itu tanahnya masih luas
dibuat sehingga mereka tidak mengalami permasalahan sampah seperti yang dialami di kota Yogyakarta. Khusus untuk sampah B3 itu mohon nanti bisa ditempatkan di tas kresek yang transparan, karena ini kan sifatnya khusus di pengelolaannya akan menjadi lebih mudah. Itu kira-kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti masukan, saran, kemudian nanti kita juga bisa berdiskusi, karena yang saya sampaikan ini mungkin karena sifatnya, apalagi kalau nanti yang sifatnya secara teknis mungkin nanti banyak permasalahan yang kita hadapi, tetapi secara garis besar yang tadi kami sampaikan itulah yang diinstruksikan oleh pemerintah kota melalui kementerian melalui kelurahan, dan kelurahan instruksinya kepada RW di seluruh kota Yogyakarta. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon masukan, tanggapan, dan kritikan juga apa yang sudah kita lakukan, itu sebaiknya seperti apa. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Sementara itu dulu, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awari yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya menambahkan, jadi juga mohon yang di pinggir jalan juga tidak membuang sampah di pinggir jalan, terutama yang toko-toko. Kemudian ada yang hadir sekarang, jadi besok mungkin sudah tidak bisa lagi membuang sampah di pinggir jalan. Perlu kami sampaikan, kalau tidak dilatih mulai sekarang, karena menurut Pemkot per 1 April akan menerapkan Perda nomor 10 tahun 2012, bagi yang membuang sampah akan didenda 500.000. Ini yang akan diterapkan per 1 April. Kalau pelaksanaan pengelolaan sebetulnya mulai 1 Januari kemarin. Yang kedua, nasib RW 10 hampir sama dengan kota Yogyakarta di DIY. Tidak punya tempat pembuangan sampah sementara. Kita hanya punyanya bak sampah atau gerobak. Sehingga kita pembuangan TPS-nya di RW 11. Dan nampaknya RW 11 sudah membuat aturan. Nanti di sana akan ada pemisahan. Di bak sampah itu yang boleh buang hanya residu dan organik. Yang lain itu ditolak. Yang kedua, akan katanya, kalau harus saya baca ini, akan menempatkan petugas yang mengawasi pembuangan sampah. Selanjutnya juga akan menerapkan jam pembuangan sampah. Jadi ada 2 jenis sampah yang boleh dibuang di sana, organik dan residu. Nah, ini mungkin harus jadi perhatian kita, sehingga ya mungkin nanti bisa ditindaklanjuti, terutama di lingkungan Pak RW, supaya semua RW di Kauman sama persepsinya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami sudah koordinasi dari RW 10, koordinasi dengan bank sampah, supaya selalu siap menerima terutama sampah anorganik yang bisa dimanfaatkan untuk bisa diterima
dan diharapkan semua warga di RW 10 menjadi anggota bank sampah Migunani. Meskipun mungkin nanti kami dari RW 10 juga akan memikirkan gudangnya yang lebih besar Pak Wari, tapi insya Allah cukup. Dan nampaknya juga para pengepul juga kewalahan di kota Yogyakarta. Kemarin saya juga dapat informasi sehingga jadwalnya agak panjang untuk pengambilan di tiap-tiap bank sampah, sehingga tentunya kami dari pengurus RW harus memikirkan gudang untuk menerima hal semacam itu. Untuk itu selanjutnya kami mohonkan kepada Direktur Bank Sampah Migunani untuk menyampaikan beberapa informasi. Perlu bahwa sing ditopo kapan dibukanya sehingga jelas punya Bapak Ibu tidak ngumpul di rumah masing-masing. Kami persilakan Ibu Tukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RW dan Bapak Rahman yang telah memberi waktu pada saya. Sebelumnya, saya di sini sebagai pengelola bank sampah, jadi Bapak Ibu semua, monggo ini untuk lanjuti pembicaraan Bapak RW dan Bapak Rahman tadi memang betul seperti itu, dan saya di sini juga Faskel Bapak Ibu, Faskel Kelurahan, fasilitator bank sampah. Nah, di sini saya juga mau minta lanjuti masalah bank sampah memang betul yang diaturkan Bapak tadi berdua. Nah, sekarang saya di sini sebagai pengurus bank sampah dan teman-teman, saya juga buka bank sampah itu juga dari tahun 2014 Bapak Ibu semua sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah. Dan sekarang ini bank sampah Migunani sudah menerima anggota kurang lebih 45 orang. 45 anggota. Nah, monggo untuk yang belum menjadi anggota sampah ini mulai ini kan bank sampah kita udah penuh ya Bapak Ibu semua. Saya antri di Pelapa itu jatuhnya tanggal 26 Januari. Nah, jadi mungkin untuk kita transaksi lagi mulai awal Februari ya. Yang belum menjadi anggota bank sampah monggo sesuai sampah yang tertera di blosok ya. Monggo untuk anorganik bisa dijual apapun itu bentuknya, udah Ibu Bapak pegang ya, itu bisa kita terima di bank sampah. Kemudian untuk yang organik itu kita dari pihak RW 10 sudah berusaha untuk bikin biopori, dan kalau kita ya sebagai pengelola bank sampah juga berusaha untuk membuat kompos dan takakura. Kemudian losida Bapak Ibu semua, kalau ada sisa makanan itu bisa dimasukkan, itu dan ada botol aqua itu kita lubangin terus kita bersihkan dimasukkan ke tanah gitu loh. Kita masukkan tanah, terus itu kalau ada sisa makanan kita masukkan di situ. Lah itu nanti semua lama-lama terurai jadi tanah Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak mubazir, dan mungkin nanti tempat sampah kita tidak bau dan juga berkurang, karena kebetulan rumah saya dekat sampah Bapak Ibu semua. Jadi saya tahu yang membuang sampah di sini itu yang yang nggak memilah, yang memilah saya tahu, karena saya biarpun tidak 24 jam saya lihat di sampah, karena kebetulan saya jajar sampah, jadi saya banyak yang tahu. Mungkin untuk yang Ibu yang dari asrama ini ya Mbak ya, mu'alimat ya, nah, mungkin mulai sekarang kita bisa milah sampahnya ya Bapak Ibu semua ya Mbak semua ya, karena saya lihat selama ini memang sampahnya banyak sekali ya, sekarang anak-anaknya banyak ya maklum ya. Cuma itu nanti kita pilih aja ya Mbak ya, nanti satu rumah itu kita kasih 3 tempat itu tas kresek gede-gede itu bisa kita langsung milah. Dan untuk yang kerdus, yang plastik, yang botol aqua itu kalau anak asrama banyak. Saya juga punya anak kos itu seperti itu. Nah, monggo nanti itu mulai sekarang ya Mbak ya, nanti kalau buang sampah di sebelah saya, kita
rumahnya sebelah itu Mbak. Bisa negur Mbaknya itu mohon maaf ya Mbak ya, saya bukan karena apa, karena ini untuk ya peraturan untuk kita semua nih seperti itu. Nanti bisa kita pilah, jadi nanti yang kita buang itu yang sampah residu tidak banyak. Ya karena di Piungan itu sebetulnya kontrak kita masih sampai tahun 2025, tapi mulai Januari kemarin itu sudah tidak mau menerima sampah anorganik. Jadinya kita mau nggak mau di wilayah di warga itu harus memilah sampah, karena nanti kalau sana udah nggak mau menerima kan itu ya kita masalah sendiri, masalah kita sendiri, karena sampah memang yang membuat kita tuh bukan yang membuat sampah-sampah, memang sampah di rumah tangga yang membuat kita sendiri. Kalau bisa kita atasi sendiri ya, monggo Mbak. Mungkin yang siapa? Ini yang sebelah saya, Mas, kalau buang nanti kita pilah ya Mas ya, jadinya nanti enak, jadi sampah kita tidak menggunung dan itu semua rapi. Kalau hanya yang tiba yang residu itu biasanya nggak begitu banyak, karena yang mulai dijaga itu ya itu tadi bulan April besok itu udah mau dibuat, tapi sekarang ini yang dijaga baru ada 13 depo yang di dinas itu, ada yang depo besar-besar itu memang sudah dijaga. Tapi kecil ini nanti mungkin dari bulan Maret ya Pak ya, itu baru mau dijaga lagi. Untuk pembuangan sampah diatur, jadinya ya itu tadi yang bisa dibuang hanya residu dan rosida yang residu aja sendiri ya itu tadi. Yang B3 residu itu hanya sedikit, kalau kita udah mau memilah di warga sendiri-sendiri, mungkin insya Allah nanti kita udah berkurang lah sampah yang kita buang di Piungan seperti itu. Nah mungkin untuk selanjutnya mungkin karena ini brosur udah Bapak Ibu pegang semua dan Mbak semua bisa dibaca dan bisa dipilah-pilah dari rumah masing-masing. Nah, untuk selanjutnya monggo kalau kita mau diskusi silakan, apa yang jadi permasalahan untuk cara mengolah sampah seperti apa, untuk cara gimana kalau mau yang anorganik itu bisa kita terima di bank sampah. Bukanya itu rencana memang kemarin tuh setiap hari Sabtu, tapi sekarang karena saking banyaknya pelapak sana berkewalahan menerima dari bank sampah banyak sekali, jadi yang di RW 10 ini ya mungkin nanti awal Februari nanti kita bisa transaksi lagi. Mungkin hanya ini aja yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tukinem yang telah menyampaikan informasi tentang bank sampah sebagaimana di edaran. Karena Bu Tukinem mulai awal Februari, saya harap nanti tetap 2 minggu sekali harus buka. Instruksi Pak RW ya. Saya mewakili Pak RW, harus buka 2 minggu sekali. Jadi sehingga warga tidak tanya-tanya tempatnya gimana, nanti kita bisa perlebar di tempat itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi itu harapan nanti masih ada 40 titik untuk biopori. Tolong Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan itu untuk tempat membuang sampah organik, terutama daun-daun bisa dimasukkan di situ. Mungkin kalau kesulitan ngangkat mungkin ya, angkatnya susah, tapi kalau yang dari DLH nanti mudah nyemplungnya. Silakan Pak Wari datang. Ya, terima kasih. Jadi ada sedikit tambahan, ada beberapa hal. Yang pertama khusus untuk residu yang tadi sudah kami sampaikan, ada pampers dan pembalut. Mohon nanti sebelum dibuang dibersihkan dulu, karena bagaimanapun agar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang berikutnya, memang kemarin kami di keempat RW ada beberapa prediksi yang akibat dari permasalahan sampah ini. Yang pertama, jangan-jangan nanti banyak warga, nggak tahu nanti dari mana, bukan dari RW 10 saya yakin, dari luar itu banyak membuang sampah langsung pakai motor, langsung dilempar di pinggir jalan. Itu bisa saja terjadi, karena mohon maaf, warga kita juga masih ada yang membuang sampah di pojokan Gerjen itu. Saya pernah
ketemu, tetapi kemudian nggak tahu, moga-moga sudah tidak dilakukan lagi. Dan ternyata yang buang sampah di sana itu bukan hanya kita, tapi banyak juga dari warga di sekitar Kauman. Kemudian juga akibat dari sampah ini hanya sekedar informasi saja. Beberapa waktu yang lalu kami bersama Pak Rahman juga pengurus takmir itu untuk mengaktifkan kembali kolam yang ada di sekitar serambi masjid. Di dalam pelaksanaannya ternyata banyak sampah yang dimasukkan di tas kresek cukup besar itu dibuang dari arah utara, karena itu kan melewat di, kalau dulu ada yang bersol dari perikanan, jadi ada sampah itu dibuang lewat saluran itu. Bahkan kemudian pada saat kita nyogok yang buntet itu ternyata kita mendapatkan satu baju yang bunteti di saluran itu. Bahkan yang terakhir itu kami mendapatkan batang kucing di sana cukup besar, sehingga kemudian oleh karena itu ini sekedar informasi agar kita berhati-hati di dalam kaitannya dengan persampahan. Kemudian yang berikutnya tadi lupa saya sampaikan, kita punya 40 pohon apokat. Mohon nanti Bapak Ibu yang mau ngersake, mau ditanam di depan rumahnya, nanti bisa kita bantu untuk menanamnya. Kemudian juga nanti yang berikutnya adalah kita akan membuat 40 bipori. Nanti akan kita tentukan setelah melalui beberapa kesempatan yang akan datang. Mungkin itu tambahan Pak Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Atau mungkin sambil menikmati. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Iim Nafan. Saya merasa bersyukur dan terima kasih acara pagi ini. Sebetulnya memang acara yang sebetulnya sangat lama saya tunggu-tunggu. Saya ingin sekali mengetahui, berhubung Yun Sewu ya, ini tradisi turun-temurun. Jadi saya ini kan mantu di posisi di rumah saya itu kan saya mantu. Jadi ketika saya masuk di rumah saya itu, keluarga biasa membuang sampah itu di pinggir jalan, tapi kami mau menyiapkan keranjang sampah gitu. Jadi kami terus-terang sampai jadi istrinya almarhum Kawan ada lebih dari 30 tahun itu belum pernah sekalipun membuang sampah di kampung, itu belum pernah. Nah, saya sebagai warga yang ingin taat dengan aturan, saya ingin sekali mohon arahan dari bapak-bapak atau bahkan ibu-ibu yang berhubungan dengan hal ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Artinya gini, kalau saya pun harus membuang sampah di kampung, itu saya nanti jujur sampah yang selama ini agak sedikit dibilang memberatkan, nanti tidak ikhlas ya, karena saya ngopeni orang tua itu berupa yang saya nggak bermaksud jorok pempes itu je. Saya itu sehari bisa nyun sewu ngumpul ke pempes itu, saya itu nyun sewu sampai saat segede itu, karena beliau itu masih nyun sewu masih sadar dengan hal toharoh. Jadi ketika dengar azan itu beliau minta digantikan pempes. Otomatis kita dengar azan 5 kali ya, nyun sewu ganti pempesnya 5 kali. Itu pada satu pempes Bapak Ibu juga bisa preso, terutama ibu-ibu di sini itu lumayan cukup berat dan ya. Nah itu, kira-kira nanti saya mohon diberi info, andai kata saya berubah untuk membuang sampah di kampung, itu mohon
diinfokan ke saya, berhubung lumayan banyak itu sehari aja. Itu saya diizinkan membuang itu setiap hari apa, jam berapa, biar saya tidak melanggar aturan yang selama ini kita sepakati. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana dengan mas-mas atau tenaga sampah yang selama ini sudah sering kami temui dan udah ya bagi keluarga saya terutama, atau mungkin ibu-ibu yang rumahnya di tepi jalan itu ya, mereka berjasa udah membuangkan sampah kami. Dengan aturan atau kebijakan semacam ini, nanti beliau petugas-petugas sampah yang di jalan itu yang pakai itu tosan, nah, itu masih beroperasi atau sudah tidak diizinkan beroperasi. Ya, saya kira banyak itu. Mungkin selama saya menjadi warga di sini, saya mohon maaf jarang sekali ikut berpartisipasi ya, karena keterbatasan saya. Terus menerus ujian harus merawat orang tua, suami yang dalam hal ini diuji sakit, yang butuh pendampingan saya. Jadi sebenarnya saya mengikuti kegiatan di RW itu kadang iri sama mbak-mbak, teman-teman yang bisa aktif ya. Ingin sekali saya juga ikut aktif pada seperti beliau, tapi ya karena keterbatasan saya, sekali lagi saya sebagai warga ngakoni merasa jadi warga yang masih belum baik, belum bisa selayaknya yang diharapkan. Untuk itu sekali lagi tentang sampah ini memang saya merasa ini sesuatu yang betul-betul kita semua harus ikut peduli untuk biar lingkungan kita itu bersih, sehat. Nah, itu yang saya langsung menanggapi dan ingin sekali merespon. Mungkin ini mewakili saudara-saudara kita yang rumahnya di pinggir-pinggir jalan, terutama di Ngerjen 7 itu kan banyak ada yang buang sampahnya itu dipakai kresek-kresek itu loh. Itu terkadang ya ada kendala juga, dapat kiriman sampah, yang ngirim itu bukan orang tapi tikus. Jadi tahu-tahu jadi aku beli sampah mungkin lembuyu oke. Oh ternyata tetangga sebelah itu kreseknya kosong, jadi pindahi sama tikus. Nah itu juga satu kendala juga. Mohon itu termasuk ikut dipikirkan nanti dikompakkan, dibikin tempat sampah yang sekiranya tikus itu nggak bisa ngadol-adol atau bagaimana. Ya monggo, saya rasa teman-teman di sini lebih berkompeten dan lebih bisa memberikan solusi untuk hal ini. Sekian, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanggapi yang pertama, kami mohon informasi selama ini membuangnya di mana Bu? Di pinggir jalan ya? Jadi Pak, selama ini terutama ini keluarga kami itu membeli bak sampah yang sebetulnya itu sudah cukup insya Allah tidak akan bisa digondoli tikus, karena itu bak sampah yang sesuai standar, yang ada tutupnya yang tidak bawahnya itu baru buka itu saya menyediakan itu. Terus masing-masing petugas sampah yang pakai itu yang keliling itu ngambil masuk. Memang saya taruh di dalam rumah tapi agak di dekat pintu itu Pak, jadi nggak di pinggir jalan, nggak. Jadi masuk lalu mereka ngambilin itu. Terus setelah itu kami tapi ada sebagian yang saudara saya itu yang buahnya itu enggak dengan tempat sampah itu ya ada, tapi kalau tempat saya sediakan seperti itu. Jadi kayak bak sampah yang diinjak kakinya itu loh Pak, itu. Jadi insya Allah juga enggak dibawa tikus kemana gitu, enggak. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Mafan. Jadi kalau itu sudah merupakan kayak langganan, saya pikir itu bisa diteruskan. Kemudian tapi hanya mungkin yang ingin kami sarankan adalah tetap dibagi sesuai dengan yang brosur yang sudah kami sampaikan.
ada sampah organik, anorganik, residu maupun B3. Jadi monggo, saya pikir itu bisa diteruskan Bu Iim Nafan agar nanti jangan sampai nanti, karena itu sudah langganan ya, sudah langganan, sehingga jangan sampai nanti itu terkesan kayak memutus hubungan. Oke, terima kasih. Saya pikir itu berlaku untuk seluruh warga yang ada di pinggir jalan. Yang tadi saya sampaikan itu adalah di pojok sebelah utara, itu yang tadi sampah kiriman. Yang saya masukkan itu bukan yang warga kita. Jadi sampah kiriman dari kampung sebelah yang dibuang di tempat kita. Meskipun tempat kita yang di pojokan itu bukan tempat sampah, tapi nekat dibuang di sana. Nah, jadi saya mohon, jadi monggo Bu Nawan untuk bisa diteruskan, hanya masukan saya tetap dipilah-pilah sesuai dengan yang tadi di brosur yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu jawaban saya. Oke, ada lagi? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari toko buku Surya Mediatama yang akan kami sampaikan untuk sampah organik, anorganik dan sampah itu sudah kami jalankan. Jadi kami tidak membuang sampah di pinggir jalan lagi. Kemudian yang akan kami tanyakan atau mungkin nanti dari pihak pengurus bisa kami diberi informasi, karena untuk sampah yang B3 ini kami kan harus buang di mana. Maksudnya kan kalau mungkin dari pengurus nanti bisa informasi ke kami harus buangnya di mana dulu, atau nanti ada petugas yang mengambil. Itu yang kami harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggapi masalah Pak RW tadi yang membuang sampah di pojokan, itu usulan saya hanya bisa dikasih tanda larangan, Pak. Mungkin tulisan atau apa, nanti teknisnya bagaimana, monggo. Mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentunya masukan kami yang pertama dipilah dulu. Kemudian kalau itu selama ini pembuangnya ada petugas yang datang. Oh ya. Kalau selama ini yang selain B3 dibuangnya di mana? Di sini ya, oke. Ya, jadi khusus untuk B3 saya pikir berlaku seperti yang tadi kami sampaikan. Insya Allah nanti kami informasikan lebih lanjut. Nuhun sewu dari pihak jenengan ada WA masuk di dalam grup warga, betul. Nah, nanti tolong ada salah satu WA dari pihak jenengan sing aktif. Tolong nanti diinformasikan kepada kami, sehingga nanti informasi-informasi yang ada dari yang kami sampaikan bisa sampai pihak jenengan. Jadi nanti, karena memang untuk seperti tadi kami sampaikan, untuk sampah B3 ini memang sifatnya khususon dalam artian pertama jumlahnya sedikit, kemudian nanti tempat pembuangannya juga khusus, berbeda dengan yang lain. Ya, nanti mohon ada satu WA yang nanti bisa kami masukkan agar nanti segala informasi yang kami sampaikan bisa sampai tempat jenengan. Oke, matur nuwun. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kalau masih ada yang belum masuk bisa laporan atau menyampaikan sekarang. Jadi kita masukkan supaya informasi dari RW cepat. Bapak Ibu sekalian, memang yang menjadi persoalan dan banyak pertanyaan itu persoalan Pempes dan saudara-saudaranya. Jadi nanti tolong seperti yang disampaikan Pak RW, nanti
semaksimal mungkin paling tidak dibungkus sendiri. Dan juga adik-adik muallimat supaya nanti sama-sama lah menjaga sama temannya nanti untuk memilah sampah. Kalau perlu nggak apa-apa, muallimat jadi anggota bank sampah, nah, gitu. Nanti bisa dijual sendiri, hasilnya bisa jajan di Lokmat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi Pak Arwari? Ya, tambahan sedikit lagi. Jadi tolong Mbak Tuk nanti yang dari pihak muallimat tolong bisa diamankan siapa yang salah satu pengurusnya bisa dimasukkan. Kemudian semuanya saja bagi seluruh warga yang belum menjadi anggota grup mohon nanti bisa segera, kalau belum bisa pagi hari ini mungkin nanti bisa lewat RT masing-masing untuk bisa informasi bisa segera sampai terkait dengan masalah kemasyarakatan di RW 10. Iya, tambah. Ya, cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami atas nama pengurus RW 10 mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar, cuaca cerah. Mudah-mudahan secerah program yang akan kita laksanakan. Insya Allah nanti setiap kegiatan RW 10 akan selalu kami infokan di media kita, PA Grup RW 10. Tentunya kami juga sangat berharap partisipasi seluruh warga RW 10 agar kampung kita tetap guyup rukun saklawasi. Saklawasi ini sudah ada tulisannya di gelanggang kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menikmati, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin nanti terutama asrama kalau memang butuh penjelasan khusus nanti bisa menghubungi Direktur Bank Sampah. Beliau akan berkunjung ke sana untuk memberi penjelasan. Contohnya nanti muallimat supaya nanti sepaham semuanya, silakan Ibu Tukinem diundang ke sana. Cukup diberi minuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita akhiri bersama secara resmi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat menikmati.